Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Puji dan syukur kita persembahkan kepadanya atas anugerahnya, pertolongan Tuhan selalu nyata bagi kita. Dan itulah yang membuat kita merindukan senantiasa firman Allah dan persekutuan pagi ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan. Sepanjang malam hingga pagi ini kami ada sebagaimana ada. Kami akan membuka firman Tuhan, merenungkannya. Tuhan, tolonglah kami, ampunilah kami dan kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu. Dan bersabdalah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan Wahyu 12 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin.
Terpujilah Kristus, Tuhan yang memberi kesempatan kita mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita pagi ini adalah nyanyian kemenangan. Itu sapaan kita pagi ini dari firman Tuhan, nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan adalah sorak-sorai atas perjuangan. Ketika kita berjuang lalu kita memperoleh kemenangan, maka ada nyanyian kemenangan dalam hidup kita. Nah, kita melihat apa yang terjadi di dalam Wahyu 12 ini. Wahyu 12, anak itu digambarkan adalah Yesus Kristus. Dan perempuan itu mewakili Israel yang membawa juru selamat ke dalam dunia. Naga itu iblis yang berusaha mencegah Yesus dilahirkan dan hendak membunuhnya setelah dia lahir. Iblis ingin menguasai dunia dan ia tidak mau tunduk kepada raja. Itu kita dapat bandingkan dalam Mazmur 2 ayat 9. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini sangat perjuangan yang sangat luar biasa, mana iblis ingin menguasai. Tapi rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh iblis. Rencana Tuhan sungguh luar biasa bagi umat manusia. Sekalipun iblis itu geram untuk menjatuhkan manusia, tapi Allah di dalam Yesus Kristus membela kita. Ini gambaran kejatuhan iblis dalam ayat 7-9. Dalam Yesaya 14 sampai 12 dan 17, di sana digambarkan juga kejatuhan iblis. Dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 17. Ia dapat menyesatkan sepertiga malaikat untuk mengikutnya, dan sekarang ia menyesatkan dunia untuk menyembahnya. Namun rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh siapapun, bahkan iblis pun tidak mampu mengalahkan rencana Allah, menggagalkan rencana Allah. Iblis di ayat 10-12, iblis dapat datang ke tahta Tuhan untuk mendakwa umat Tuhan. Ini dapat dalam Wahyu 1, Ayub 1 sampai pasal 2. Zakaria 3. Anak domba mengalahkan iblis karena kemenangannya di Kalvari. Dalam Roma 8 ayat 31 sampai 34. Bisa dibandingkan di sana dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Dan karena kuasa firman, maka iblis dibuang ke bumi. Di Efesus 6 ayat 17, saudara-saudara. Ini sangat-sangat jelas. Nah, saudara-saudara, apa yang kita dapat peroleh dari gambaran ini? Saudara-saudaraku pendengar yang dikasihi Tuhan di mana saja, kita melihat bahwa ketika kita meyakini kuasa Allah dalam hidup ini, dan kuasa Allah tidak dapat digagalkan, rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh iblis. Karena itu kita harus berakar di dalam penghayatan akan firman Allah. Sekalipun rintangan itu sangat berat, penderitaan dunia sangat berat, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Di balik kesusahan, di balik penderitaan kita, Tuhan selalu hadir dalam hidup ini. Kita bertarung
kita bergulat dengan kehidupan setiap hari untuk satu kebaikan. Allah tidak pernah tinggal diam. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang memerintah di sorga dan di bumi. Oleh karena itu kuasa darah Kristus, yaitu darah anak domba, telah dicurahkan untuk keselamatan kita, supaya kita mendapat kehidupan yang baru, dunia yang baru, bumi yang baru. Sekalipun kita terluka, kita mendapat kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sekalipun kita menderita dan ditekan oleh berbagai-bagai kesulitan hidup, tetapi Kristus berkuasa menyembuhkan luka-luka kita akibat dosa kita. Oleh karena itu saudara-saudara, nyanyian kemenangan hanya bisa kita nyanyikan kemenangan ketika kita mempunyai keyakinan dan berakar di dalam firman Tuhan. Kita yakin kita akan menyanyi kemenangan, nyanyian kemenangan dalam hidup kita. Sekalipun kita harus menderita, nyanyikanlah kemenangan. Artinya suara hati, jiwa yang memuliakan Tuhan, jiwa yang memuji Tuhan, suara hati yang berkata, imanku, kasihku, hidupku, harapanku hanya kepada Tuhan. Dan itu membuat kita nyanyian kemenangan. Oleh karena itu dalam Wahyu 12 ini, Yohanes melihat mendengar suara nyanyian di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita dan membawa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara-saudara, itu berarti siang dan malam Allah peduli dalam hidup kita. Dan bagaimana sikap kita? Kalau Allah peduli baik siang maupun malam keadaan kita, maka sudah sepatutnya nyanyikanlah nyanyian kemenangan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Hendaklah masing-masing orang berkata demikian. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami sepanjang hari ini Tuhan. Nyanyian kemenangan itu kami nyanyikan dalam hati dan jiwa kami sepanjang hari. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Nyanyian kemenangan ini boleh kami lakukan bukan hanya dengan menyanyi, tapi mempraktekkan itu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, dan ampunilah kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita.